Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teori belajar kognitif dan implikasinya dalam pembelajaran. Yang pertama, pengertian teori belajar. Teori adalah serangkaian kelebihan atau variabel definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Nah, ada beberapa menurut para ahli. Menurut Slavin dan Kevin, Triana 2004, belajar merupakan proses perolehan kemampuan yang berasal dari pengalaman. Yang kedua, menurut Kevin dalam Kevina Triana 2004, belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling terkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan belajar adalah rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan atau kemandirian berdasarkan alat indera dan pengalamannya. Yang kedua, pengertian kognitif atau kognitivisme. Secara besar, kognitif berasal dari bahasa Latin cogniere, artinya berpikir dalam perkembangannya. Selanjutnya, kemudian istilah kognitif menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi manusia atau satu konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah. Sedangkan secara istilah dalam pendidikan kognitif adalah salah satu teori di antara teori-teori belajar di mana belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan perspektif untuk memperoleh pemahaman. Nah, dalam teori ini tingkah seseorang itu ditentukan oleh persepsi dan pemahaman tentang suatu situasi yang berhubungan dengan tujuan dan perubahan perilaku. Sangat dipengaruhi oleh proses belajar dan berpikir internal yang terjadi selama proses belajar. Teori belajar kognitif ini lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berproses. Selanjutnya, dalam teori ini ada dua bidang kajian yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil dari belajar itu sendiri. Yaitu yang pertama, belajar itu tidak sekedar melibatkan stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir kita yang sangat kompleks. Yang kedua, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Menurut psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai suatu usaha untuk mengerti sesuatu dengan cara mengaitkan pengetahuan baru ke dalam struktur berpikir yang sudah ada. Teori ini juga menganggap bahwa belajar itu adalah
yang baik jika memacu kemajuan belajar. Access organizer didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Mengatur kemajuan belajar adalah konsep atau informasi umum yang mewadai mencakup semua isi pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Yang ketiga, menurut Brownner, pembelajaran hanyalah dapat menciptakan situasi agar mahasiswa dapat belajar dari diri sendiri melalui pengalaman dan eksperimen untuk menemukan pengetahuan dan kemampuan baru yang khas baginya. Selanjutnya, aplikasi teori kognitivisme. Aplikasi teori belajar kognitivisme atau kognitif dalam pembelajaran yaitu guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Berdasarkan prinsip tersebut, dirumuskan beberapa petunjuk aplikasi teori proses aplikasi teori ini, yaitu yang pertama, guru hendaknya yakin bahwa setiap siswa memiliki perhatian terhadap apa yang dipelajari. Karena itu, untuk menarik perhatian siswa, guru dapat melakukan tindakan dengan memberikan tanda tertentu, misalnya takut tangan atau menggunakan mata tulis, berkeliling ruangan atau berbicara dengan drama, memulai pelajaran dengan mengajukan pertanyaan yang membangkitkan minat siswa terhadap topik yang dibicarakan. Selanjutnya, pandangan teori kognitif tentang belajar. Menurut teori kognitif ini, belajar adalah proses internal yang tidak dapat diamati langsung. Perubahan terjadi dalam kemampuan seseorang untuk bertingkah laku dan berbuat dalam situasi tertentu. Yang terakhir, implikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Perkembangan kognitif sebagian besar bergantung kepada seberapa jauh anak aktif memanipulasi dan aktif berinteraksi dengan lingkungannya, yaitu bagaimana anak itu secara aktif mengkonsumsi pengetahuannya. Pengetahuan datang dari tindakan, sementara itu bahwa interaksi sosial dengan teman sebaya, khususnya berargumentasi dan berdiskusi, membantu memperjelas pemikiran yang pada akhirnya membuat pemikiran itu menjadi lebih logis. Pembelajaran dilakukan dengan memusatkan perhatian kepada berpikir atau proses mental anak, tidak sekadar pada hasilnya, dan mengutamakan peran siswa dalam kegiatan pembelajaran serta memaklumi adanya perbedaan individu dalam kemajuan perkembangan yang dapat dipenuhi oleh perkembangan intelektual anak. Dari dasar perkembangan kognitif mewajibkan guru agar pembelajaran diisi dengan kegiatan interaksi intrawi antara siswa dengan benda-benda dan fenomena konkret yang ada di lingkungan serta dimaksud untuk menumbuh kembangkan kemampuan berpikir. Tentunya kemampuan berpikir konservasi. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan ya. Tidak
tentang